laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, sungguh betul-betul bagi kalian di dalam diri Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan terbaik. Buat siapa suri tauladan itu bisa menjadi suri tauladan terbaik? Liman kana yarjullah, kepada orang-orang yang harapan hidupnya adalah dapat ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, wal yaumal akhir, dan bagi orang yang tahu akan ada hari akhir, akan ada hari pembalasan. Wa dzakarallaha katsira, dan yang banyak mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Menarik dalam menafsirkan ayat ini Al-Imam Al-Baghawi ketika menafsirkan bagaimana cara berqudwah menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Imam Al-Baghawi mengatakan wabihi, dan dengannya, yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qudwatun hasan, suri tauladan terbaik. Bagaimana cara suri tauladannya? Bagaimana cara untuk bisa berqudwah? Apa jawab Imam Al-Baghawi? Antansuru dinallah, dengan memperjuangkan agama Allah, wa tuwaziru Rasulullah, dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la takhtalifu anhu, dan jangan berpaling berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menarik saudara, kalimat qudwah ini diterjemahkan oleh Imam Al-Baghawi dalam bentuk menolong agama Allah, di dalam memperjuangkan Rasulullah, dan jangan berbeda. Bahkan terakhir ditutup wa tasbir, dan bersabarlah bima fa'alahu Rasulullah, dengan apa-apa yang pernah Rasulullah sampaikan, apa-apa yang pernah Rasulullah jalankan. Dalam meniti apa yang pernah jalankan Rasul, maka bersabarlah. Kenapa ini menjadi menarik saudara? Karena terkadang kita memaknai makna qudwah itu hanya menitik beratkan kepada qudwah kita dengan sunnah-sunnah fi'liyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagus, itu luar biasa. Sunnah-sunnah Nabi merupakan pacuan hidup terbaik. Namun ada seorang doktorah murid Al-Habib Abu Bakar Al-Adni memberikan catatan bahwasanya jangan hanya menitik beratkan makna mahabbah, ittiba wal qudwah hanya dengan sunnah-sunnah saja, tapi terkadang melupakan sunnah mawaqifir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap-sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah yang dibacakan tuh tadi dalam kisah Simtud Durar, atau yang kita baca dalam Maulid Ad-Daibai. Mawaqifnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang luput, sehingga tidak lupa. Makanya Imam Baghawi kenapa ketika berbicara qudwah kemudian diangkat bagaimana cara Allah, bagaimana cara Nabi Muhammad tatkala memperjuangkan agama Allah, bagaimana caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertahankan agamanya Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi ghirwah, menjadi puncak untuk menguji seberatas apa kita bisa untuk mengikuti qudwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saudara? Karena kalau bicara tentang mengikuti dengan sesuatu yang memiliki beban dan memiliki resiko, itu namanya ittiba, dan qudwahnya sudah dalam qudwah yang. Kenapa? Kalau ngikutin sesuatu yang punya resiko, resikonya dimusuhin, resikonya diintimidasi, resikonya mempertaruhkan harta, mempertaruhkan nyawa, tetap ngikut. Kira-kira itu setia atau tidak? Setia atau tidak? Kalau sesuatu ini berat nih, sesuatu ini harus berkorban, tetap dia mau ikut, kira-kira setia atau tidak? Setia atau tidak? Tapi kalau mengikuti sesuatu yang resikonya biasa,
yang resikonya rendah. Kalau orang yang ikut, bagus atau tidak? Bagus, namun belum bisa menjadi parameter. Makanya nggak salah dan tidak heran kenapa Imam Baghawi menafsirkan menarik kepada puncaknya qudwah dengan cara ittiba. Bagaimana kalian mampu membela agama Allah, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana tidak berbeda? Yaitu dengan membela Allah dan membela Rasulnya, jangan sampai berbeda. Sehingga dalam menjalankan hal tersebut perlu didasari dengan kesabaran. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Maka kalau mau qudwah dengan Nabi, pertama apa yang dilakukan? Satu, bela all. Yang pertama apa? Bela all. Yang kedua, menolong Rasulullah. Yang ketiga, jangan menyalahi daripada Rasulullah. Yang keempat, harus siap bela agama Allah, siap tolong agama Rasulullah, siap untuk tidak berbeda dengan Rasulullah, siap sabar dalam menjalankan pembelaan kepada Allah dan Rasulnya. Takbir, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Artinya apa saudara? Antum ini santri-santri markas syariah. Nah sekarang bagaimana caranya santri bela agama Allah? Tadi Habib Kamil sudah ingetin cara belanya santri terhadap agama Allah. Bagaimana saat ini di hadapan antum ada kitab nahu, ada kitab sorof, ada kitab fikih, ada kitab akidah. Pelajari dengan baik dan benar, karena markas syariah itu didirikan oleh imam besar untuk ngobatin Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Sumber ketakutan terhadap Islam didasari ketidaktahuan, kebodohan, sehingga perjuangan santri harus mampu berjuang dengan ilmu. Itu bentuk ittiba kepada Rasulullah, itu ittiba dikutuahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa, tapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam berqudwah, mengikuti, belajar kepada malaikat Jibril untuk menjelaskan bagaimana kapan waktu salat, bagaimana waktunya, kapan masuk, kapan keluarnya waktu. Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu menjadi wasilah. Karena yang ada dalam Baitul Ilmi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yazal, dan senantiasa dalam ilmu. Artinya apa? Santri nggak usah muluk-muluk. Santri nggak usah mikir A, mikir B, mikir C, mikir D. Ikuti saja tata tertib pondok pesantren, belajar ilmu yang baik, belajar, baca, menghafal, taati segala aturan yang ada di pondok pesantren. Itu bentuk perjuangan bela agama Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Artinya saat ini di depan mata santri, jadikan menuntut ilmu adalah ittiba'an qudwatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lagi ngapal, ini lagi mau qudwah sama Nabi. Lagi baca, ini lagi mau bela agama Allah lewat ilmu. Oh lagi murajaah, ini lagi ittiba'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gerakannya, ngafalnya, bacanya, selain dapat ilmu karena nuntut ilmunya, dapat lagi ilmu karena pengen ngejalanin ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.